ranting yang ini mati. Jadi kita potong di pangkal antara perbatasan batang yang mati dan yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Sahabat Abi. Nah, kali ini saya berada di kebun jeruk. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial cara perawatan jeruk, kebun jeruk, khususnya sesudah panen. Jadi setelah kita panen, ada beberapa perawatan yang harus kita lakukan. Selain pemupukan, yaitu kita harus melakukan pemangkasan. Jadi pemangkasan dahan maupun ranting jeruk yang mengering maupun mati setelah dia berbuah. Oke, untuk sahabatku semua, silakan disimak video berikutnya. Kita hanya menggunakan sebuah gunting ya, gunting khusus untuk pemangkasan dahan-dahan jeruk, maupun biasa juga dilakukan untuk pemangkasan bunga ya, kembang jeruk. Nah, ini seperti ini. Ini adalah bahan yang mati, dahan yang mati, dan harus kita buang. Kita lihat dari sini, pangkal sini sudah menguning, sudah mati, maka kita potong dari sini. Dan ini juga seperti ini. Jadi kita juga harus mengumpulkan ya, harus mengumpulkan bagian bahan dahan yang sudah kita lakukan pemotongan ini, agar nantinya tidak terinjak kita saat melakukan perawatan jeruk. Ini ada dahan juga mati, harus kita buang. Ini ada buahnya, kita buang bagian yang mati saja. Ini perawatan wajib ya setelah pasca panen. Jadi setelah panen, yang memang harus kita lakukan yaitu selain pemupukan, yaitu pemangkasan. Seperti ini. Ini biasanya sebelumnya ini biasanya sudah berbuah ya. Jadi maksudnya di sini di ranting-ranting mati ini biasanya ini dahan-dahan yang kemarin sudah dipanen. Kadang-kadang memang ada sebagian pohon jeruk yang mati, mengering pada bagian cabang-cabang yang memiliki buah.
Memang perawatan untuk pemangkasan ini cukup memakan waktu ya. Cukup memakan waktu, dan juga pemangkasan ini kita tidak bisa sembarang orang mengupah atau sembarang orang ya, karena ya yang pertama dia harus paham dulu bagian-bagian dahan yang seperti apa yang harus dibuang. Batas mana kita melakukan pemangkasan itu harus paham dulu. Jadi kalau kami biasanya ya selama ini belum pernah menyuruh orang lain, kita biasa melakukan sendiri. Sehingga terkadang ini tidak maksudnya kebun jeruk ini tidak dilakukan pemangkasan secara keseluruhan ya. Jadi hanya semampu kami saja, karena cukup repot dan memakan waktu. Kalau sehari ini kita paling maksimal kita akan mendapatkan 10 hingga 20 pohon saja yang dapat kita lakukan pemangkasan. Kalau ranting berat kayak ini, yang maksudnya ranting yang mati yang banyak seperti ini. Jadi seperti ini, ranting yang ini mati. Jadi kita potong di pangkal antara perbatasan batang yang mati dan yang tidak. Ini lagi kita kasih contoh ya. Seperti ini dahan yang mati. Maka kita lakukan pemangkasan mengenai sedikit dahan yang segar ya, yang hijau. Jadi kita potong di sini. Nah, nanti dia akan tumbuh tunas sekitar sini. Dan juga seperti ini. Yang ini sudah tumbuh tunas ya di sini. Maka kita potong perbatasan antara dahan yang mati dan yang masih hijau. Tapi kita ambilkan sedikit yang hijau ya. Jangan nyisakan yang mati ya. Oke. Ini hijau ya, masih hijau. Jadi jangan kita potong di bagian yang matinya. Seperti ini. Ini sebagusnya kita potong semua ya. Memang kebun jeruk kami ini dahannya terlalu rapat ya. Terlalu rapat, jarang karena kita melakukan pemangkasannya tidak rutin. Dan juga seperti ini saya kasih lihat ya, ini kita potong, dan ini dia masih hijau ya, dan ini yang matinya, ini perbatasannya. Seperti itulah ya jika kita melakukan pemangkasan dari pohon jeruk ya. Jadi tidak terlalu harus orang yang paham benar ya, yang penting kita tahu saja teorinya. Kita melakukan pemangkasan. Yang pertama kita lakukan pemangkasan dahan atau ranting yang mati, dan juga melakukan pemangkasannya itu perbatasan antara dahan yang kering ya, yang mati, dan yang masih hijau. Tetapi maksudnya kita potong bagian ujung yang hijau, sehingga ada sedikit bagian yang hijau terpotong. Jadi jangan kita memotong di bagian yang sudah mengering. Kita potong yang masih hijau ya. Yang kedua, kita melakukan pemangkasan dahan-dahan yang bagian dalam yang terlalu rapat ya. Jadi kita lakukan penjarangan bagian di dalam pokok batang ini. Kita lakukan penjarangan ya.
seperti ini. Kalau seperti ini juga harus kita buang. Kemudian dalam pemangkasan juga kita harus melakukan pemangkasan terhadap pertunasan yang kurang baik. Saya kasih contoh seperti, ntar kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini ya, tunas yang kurang baik. Contohnya, pertama dia tumbuh menjalur tinggi lurus. Biasanya tumbuh di pokok dahan yang dahan inti ya, seperti ini. Jadi harus kita buang ini. Kita buang. Nah, seperti ini. Ini juga harus kita buang. Jadi cukup besar ya, harus tangan 2. Kalau misalnya batangnya sudah besar kayak ini, kita tidak bisa menggunakan gunting ya. Kita harus menggunakan gergaji kecil. Karena kalau kita paksakan, bisa juga kita paksakan kalau misalnya batangnya agak besar. Tapi beresiko gunting kita akan patah. Jadi ini kita harus taruh di sini ya, kita berdirikan, atau kita tunggakan pada tempat khusus ya, karena durinya cukup tajam dan keras. Oke, sahabatku semua, itu saja tutorial singkat ya mengenai perawatan dari kebun jeruk pasca panen. Jadi salah satu perawatannya yaitu melakukan pemangkasan. Selain itu kita juga harus melakukan pemupukan dan penyiangan di daerah pohon ya. Jadi kita harus memangkas juga, kita harus melakukan penyiangan juga rumput gulma yang tumbuh di kebun jeruk kita, agar tidak terjadi kompetisi atau perebutan dari nutrisi pupuk yang telah kita lakukan. Baik sahabatku semua, itu saja. Silakan diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya, biar kami lebih semangat lagi untuk berbagi pengalaman kami khususnya di bidang perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.